Setiap saat, setiap waktu, keringat. Itu persyaratan untuk lulus. Untuk S1 ada asal masuk jurnal. Untuk S2 ada jurnal internasional yang memenuhi persyaratan. Untuk S3 harus lulus dan lain-lain. Kemudian kadang juga untuk persyaratan promosi, kawan-kawan yang mau kolektor kepala atau mulai dari jabatan asisten ahli, lektor kepala, apalagi guru besar, ada sejumlah persyaratan yang semua mengharuskan jurnal. Kawan-kawan di guru-guru dalam pengembangan profesi persyaratan juga jurnal. Nah, saya dapatkan data bahwa kenapa Kalimantan Selatan itu yang 4G-nya kecil, bisa pangkat 4G kecil, itu ternyata penyebabnya adalah jurnal, penulisan jurnal. Nah, ini sebagai satu persyaratan profesi, maka mau tidak mau kita harus bikin jurnal. Juga ada mendapatkan penghargaan. Tadi Pak Agung, Associate Profesor kita, Pak Agung ini banyak menulis jurnal, akhirnya dapat award gitu ya, dalam bidang teknologi pertanian. Dan yang terakhir itu adalah dalam rangka mendiseminasikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ujungnya kepada jurnal yang bereputasi, tapi di tengah-tengahnya kita dihadapkan pada berbagai kendala. Ada yang mengatakan persepsinya susah, ada yang macam-macam lah. Karena itu ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah how to start, bagaimana kita memulainya. Yang kedua, bagaimana kita memulai, bagaimana kita menulisnya. Jadi kadang-kadang yang memulai ini yang susah. Nah, lalu sudah tahu cara memulai, bagaimana cara menulisnya. Nah, dua hal inilah yang di tengah-tengah menjadi semacam penghambat bagi kita. Bagi yang mengatakan susah memulai, stop, maka selamatnya kata stop. Atau bagaimana menulisnya, cara menulisnya nggak ngerti, akhirnya terkirim apalagi publish ke dalam jurnal bereputasi. Nah, kendala kita itu dua hal ini, di how to start dan how to write. Dua kendala inilah yang harus kita atasi bersama. Nah, tadi Pak Agung dan Pak Prof Wahyu juga sudah mengatakan pilih jurnal reputasi yang bagus. Nah, saya baru dikirim oleh teman saya dari Malang. Dari Malang ada daftar jurnal yang harus dihindari. Ini kawan-kawan di pendidikan ya, banyak di pendidikan. Ini ada yang Q1, fokus, tapi malah dimerahkan. Nah, kemudian ada yang Q2 sampai Q4 dan seterusnya. Ini semua daftar yang ada ini, yang saya tampilkan ini baru saya terima pagi setelah Prof Wahyu presentasi. Saya dikirim teman di Persatuan di Malang, semua jurnal yang masuk ini tidak boleh menjadi syarat baik untuk naik pangkat, termasuk teman-teman yang sedang menyelesaikan S3. Padahal kalau kita lihat Q-nya, ada yang masuk Q1 seperti Humanities and Social Science Review dari India, itu Q1, tapi tidak boleh. Nah, ini karena indikasi-indikasinya. Yang kedua ini, yang paling banyak yang kawan-kawan di pendidikan yang masuk International Journal of Innovation, Creativity and Change, itu banyak sekali kawan-kawan di pendidikan yang masuk sana. Saya juga pernah masuk di situ, tapi pada saat itu kualifikasinya Q3. Nah, sekarang terlempar dia. Karena tadi Pak Agung katakan instability terbitan. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 20, kadang-kadang 15 perterbitan itu sudah tanda-tanda jurnal itu akan
Nah, salah satunya yang karena ya ini IGCC ini, dan ini harus kita hindari semua, ini daftar ini semua ada yang harus kita hindari. Jadi memilih jurnal yang tepat, memilih jurnal yang sesuai untuk kita, ini harus kita betul-betul cermati. Nah, setelah ini apa ada lagi? Ada nanti Bapak Ibu bisa di itu atau di Beren juga itu ada daftar jurnal yang termasuk abal-abal, meskipun dia kadang berindeksasi seperti yang ada ini. Nah, itu yang karena itu pemilihan jurnal sebelum dikirim itu pastikan, setelah kita tahu jurnal yang akan kita pilih, pastikan apa yang ditulis itu utuh dan benar. Bagaimana yang utuh? Ini tadi banyak sekali dijelaskan oleh Prof. Wahyu dan Associate Prof. Agung. Itu banyak sekali gimana cara utuh itu, mulai dari pendahuluan sampai dengan referensi itu. Pahami dan pastikan bidang kajian dari topik artikel kita. Pastikan topik artikel yang ditulis telah sesuai dengan jurnal yang dituju. Ini pengalaman saya pribadi. Reviewer itu kadang memberi jurnal ke Applied Science. Yang saya kirim adalah tentang artikel manajemen pendidikan, dipersoalkan oleh asesor, dan saya langsung berdiskusi dengan asesor pemahaman Applied Science dan saya itu beda. Saya mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah Applied Science, beliau mengatakan pure science. Nah, ini harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita nanti terjebak ke sana, akhirnya terjadi perdebatan antara asesor dengan kita sebagai penulis. Yang berikutnya adalah ikuti persyaratan template. Tadi sudah karena setiap jurnal memiliki template yang mungkin berbeda, juga mungkin sama atau mungkin lebih kurang dan lain-lain. Kemudian kualitas artikel yang akan dikirim, pastikan bahwa itu terhindar dari plagiarisme. Kami dengan Pak Agung itu tetap di pasca itu. Masuk dulu, cek plagiarismenya. Kalau lebih dari 20%, maka kami tidak akan meluluskan untuk bisa menjadi syarat yudisium. Nah, ini jadi sebelum masuk itu periksa sendiri bisa, sehingga keaslian karya itu ada. Yang kedua, ada nggak kita punya keunikan dari topik yang kita kaji? Nah, kenapa? Karena yang unik itu mudah diterima. Satu contoh, saya dan teman-teman itu membuat artikel di sebuah konferensi di Spanyol itu semua topiknya adalah yang unik, sehingga cepat diterima, bahkan reviewnya pun juga sangat cepat. Ada kami membuat topik tentang pembelajaran model bekantan. Bekantan sebagai ciri khas ternyata unik bagi mereka. Itu diminta presentasi, dan juga ada yang model damprak, model macam-macam itu, termasuk yang nanti di November itu ada 4 artikel juga dengan teman-teman, itu bisa dimasuk ke dalam proceeding konferensi internasional di Madrid, dan semua terindeks di WOS. Itu semua judulnya adalah yang unik dari Kalimantan Selatan. Ini yang bagus. Jadi jangan membuat tema-tema yang rutinitas gitu ya, akan susah gitu, karena novelty-nya nggak kelihatan gitu, kebaruannya nggak kelihatan. Keutuhan isi sudah, sistematika artikel sudah, kebaruan rujukan. Tadi Pak Wahyu juga mengatakan 5 tahun terakhir, Pak Agung juga mengatakan 3-5 tahun terakhir, kecuali grand theory memang tidak bisa, karena itu teori dasar. Bahasa dan tata tulis
kalau kita bahasa Indonesia itu kan banyak pengulang kata. Nah, pengulang kata itu yang membuat halaman tambah banyak, tapi isinya terputar di sana-sana juga. Nah, itu hindari juga. Nah, juga penulisan ini sama. Nah, abstrak artikel bukan abstrak penelitian. Tadi udah dijelaskan juga singkat 150 sampai 200 kata. Nah, tetapi yang harus kita ingat nomenklatur baku itu harus digunakan dan singkatan ya dikurangi singkatan itu. Kami satu contoh misalnya Bakantan itu kan singkatan dari belajar berbasiskan budaya Kalimantan. Nah, itu baku nomenklaturnya itu yang harus kita kita buat singkatan akan membuat tim review itu bingung ini apa gitu. Berikutnya kata kunci tadi juga sudah dikatakan. Saya supaya cepat karena ini kesimpulan saja. Kata-kata kunci itu 3 sampai 7 kata. Itu biasanya dalam penelitian kuantitatif itu adalah nama-nama variabel. Ada yang misalnya pengaruh bla 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 itu. Nah, kalau artikel yang kami itu misalnya Bakantan ya Bakantan satu saja. Kemudian ada belajar model Antasari. Ya Antasari. Nah, jadi tidak banyak kata kunci karena tadi yang sering muncul kata Pak Agung itu yang menjadi kata kunci. Nah, tadi pendahuluan sudah diungkapkan secara banyak, saya tidak perlu mengulang lagi karena bagian ini sebenarnya bagian yang sangat penting. Lepas di sini maka biasanya akan ditolak. Jadi disinilah yang menggambarkan bahwa urgensinya suatu penelitian dengan kejelasan problemnya, dengan kejelasan state of art-nya, dan ini yang sering kita lupa. Kawan-kawan sering memulai pendahuluan itu kalinya pertama sudah tentang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah usaha sadar, itu kan kejauhan. Itu state of art-nya juga sudah tidak pas. Begitu baca orang langsung menolak karena nggak kelihatan. Padahal yang di bagian awal itu kan main idenya itu tadi academic statement yang secara teori kenapa problem itu penting kita atasi, dan itu yang sering selalu mulai dari peraturan pemerintah, undang-undang. Artikel itu bukan kajian tentang undang-undang, bukan kajian tentang peraturan pemerintah. Artikel itu adalah kajian akademik. Karena itu harus dimulai state of art yang jelas dan kuat gitu dari sisi disiplin ilmu kita. Nah, singkatnya itu begini, kalau pendahuluan itu memaparkan ruang lingkup tujuan penelitian dan signifikansi hasil kajian secara utuh, itu menjelaskan pendekatan dan prosedur penelitian dilakukan termasuk sampel, validasi, analisis secara lengkap. Kalau hasil dan diskusi itu melaporkan hasil yang ditemukan, menjelaskan makna dari pentingnya hasil, membahas posisi hasil penelitian Anda dengan penelitian orang lain, dan memberikan saran arah penelitian selanjutnya. Tadi sudah sebenarnya. Yang paling banyak kurang dalam metodologi itu adalah begitu kita menyebut sampel itu selesai, tapi kenapa itu yang dipakai itu yang tidak terlihat, sehingga sering ditolak itu karena itu. Apalagi validasi, demikian juga analisis. Jadi kalau kita memakai sesuatu itu ada dasar kenapa kita pakai itu. Tadi hasil dan pembahasan diskusi juga begitu. Sekarang bagaimana dengan metode? Ada pendekatan, ada subjek penelitian, populasi dan sampel, ada instrumen dan pengembangannya, ada data dan validitasnya, ada analisis data. Semua aspek ini harus jelas. Rinci bukan berarti berbelit-belit, panjang-panjang. Semua punya dasar akademik yang
yang kuat. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan itu gimana caranya. Ini satu kalimat itu bisa sampai 10 arti yang kita ambil. Itu yang disebut dengan academic statement yang kuat, dan itu sangat jarang kita lihat. Saya baca penelitian-penelitian kawan, tesis dan lain-lain, kadang-kadang satu halaman nggak ada segmen akademik dari pakar yang memperkuat seakan-akan itu menurut pendapat dia, padahal tidak mungkin pendapat kita. Nah ini yang sering sangat sering. Jadi kalau begitu ditanya kenapa Anda gunakan model ini, nggak bisa bahas, nggak bisa jelaskan kenapa model itu. Nah, kalau dia mengutip penelitian orang lain, kenapa Anda kutip ini lalu tidak menjelaskan penelitian ini beda nggak dengan penelitian dia itu. Ini juga satu statement yang sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah. Jadi 5 macam yang ada di dalam paparan metode ini harusnya memang memiliki penjelasan yang cukup lah untuk dipaparkan di dalam satu tulisan ilmiah. Nah ini research and discussion. Ini tadi sebenarnya secara jelas Pak Agung sudah menjelaskan juga. Ada clarity, ada kesesuaian metodologi, ada penjelasan and discuss why you get such result. Kenapa Anda menghasilkan seperti itu dijelaskan. Bukan mengulang lagi data-data yang dilaporkan. Nah, kita banyak menemukan begitu pembahasan, ya diulang lagi data itu korelasinya begini. Itu kan tidak penting. Yang penting itu adalah explain and discuss why you get. Kenapa Anda mendapatkan itu? Kenapa begitu hasilnya? Kenapa ada hubungan antara sosial ekonomi dengan semangat kerja? Kenapa ada hubungan kapabilitas kompetensi dengan profesionalisme dan lain-lain? Itu kenapa? Bukan hanya sekedar diulang-ulang gitu. Akan lebih bagus kalau diilustrasi dengan chart, grafik, tabel. Bagaimana grafik dan tabel? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung dan Pak Wahyu juga, Jadi itu akan sangat bagus kalau ditambah dengan itu, tidak hanya sekedar itu. Ada yang bertanya, gimana Pak kalau penelitian ini kualitatif? Apakah juga perlu chart, perlu grafik, perlu tabel? Kualitatif itu tidak a priori dengan angka. Jadi bukan begitu kualitatif itu tidak boleh ada angka, tidak ada boleh grafik dan lain-lain. Include di dalam teks. Nah, yang di berikutnya ini, sejauh dia bisa terkait dengan teks, tidak muncul tiba-tiba, ya tidak apa-apa. Saya memang baru mengirim satu artikel juga kualitatif, tetapi yang muncul adalah salah satunya adalah chart grafik. Ya kan? Menurut reviewer nanti akan terbit 30 hari ke depan. Nah, itu kualitatif, tapi figur yang kita buat itu ada di dalam pendekatan kualitatif. Nah, kalau kita resume secara singkat, apa sih yang ada di bagian hasil dan diskusi itu? Saya buat 5. Yang pertama, kejelasan, menggambarkan lain. Yang kedua, menjelaskan dan berdiskusi kenapa kita menghasilkan itu. Yang ketiga, coba bikin ilustrasi dengan berbagai cara. Yang keempat, semua figur itu terkait dengan teks dan jelaskan apa yang kita dapatkan dengan mengkonfirmasi dengan berbagai literatur, penelitian dan lain-lain yang sudah ada, tetapi memiliki signifikansi perbedaan dengan apa yang kita hasilkan. Nah, bagaimana paparan temuan ini sekedar menjelaskan
menjelaskan yang tadi dalam gambar, pertemuan menggambarkan desain, tabel grafik dan perhitungan sampai disajikan, paparan dan data secara memadai, kemudian paparan teman ini menggambarkan masalah yang dikaji sesuai dengan dipaparkan pada bagian pendahuluan. Jadi kita karena ini saya ingin cepat saja karena bagian akhir. Paparan diskusi, jangan mengulang temuan hasil penelitian yang sudah dipaparkan. Diskusi harus menjelaskan mengapa begitu dan menghubungkan hasil yang disajikan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian lain dan menafsirkannya sehingga kita mendapatkan proposisi. Kalau kuantitatif munculnya adalah hipotesis, kalau kualitatif munculnya adalah proposisi. Nah, proposisi ini yang sangat sering tidak muncul begitu kita memaparkan hasil diskusi di dalam itu. Padahal proposisi itulah yang satu kebaruan yang harus ada di dalam satu artikel. Apa diskusi kalau saya buat ini dengan mengutip salah satu PPT dari teman saya di Universitas Teknologi Malaysia dalam workshop tentang karya ilmiah. Beliau mengatakan di diskusi itu bagian terpenting dari artikel kita. Di sini kita dapat kesempatan untuk menjual data kita. Dalam pengertian menjual data itu artinya menyajikan bahwa ini loh temuan saya yang terbaru yang belum orang lain temukan. Nah, bagian ini sering menjadi penolakan karena banyak naskah yang ditolak akibat diskusinya lemah. Kenapa lemah? Karena begitu memaparkan hasil yang didiskusikan, yang diskusi ini kan artinya kita menghubungkan dengan penelitian-penelitian lain dan sebagainya. Ini yang lemah. Kadang hanya satu penelitian itu pun tidak dalam publikasi jurnal yang reputasi. Jadi kaitannya dengan pemilihan jurnal juga. Semakin banyak kita mengambil dari jurnal yang akan kita tuju, itu akan semakin bagus. Nah, diskusi itu yang sering sangat menjadi alasan juga penolakan dalam artikel-artikel ilmiah. Oleh sebab itu periksa bagaimana hasil Anda berhubungan dengan pertanyaan asli atau tujuan yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Apakah hasil kita sudah menjawab atau tidak? Apakah Anda menyediakan penafsiran untuk setiap hasil yang Anda berikan? Apakah hasil Anda konsisten dengan apa yang telah dilaporkan? Atau apakah ada perbedaan? Kalau terjadi perbedaan, mengapa terjadi perbedaan? Apakah ada batasan terhadap apa yang kita temukan dan kita diskusikan? Apakah diskusi secara logis mengarah kepada kesimpulan Anda? Ini bahan untuk kita mengoreksi. Jadi begitu ditulis hasil diskusi, coba koreksi dengan menjawab pertanyaan yang 5 macam itu. Kalau itu memang sudah iya, oke. Tapi kalau tidak, buat pernyataan yang melampaui apa yang dapat didukung oleh hasil dan perkenalkan istilah-istilah atau ide-ide baru yang mungkin muncul. Ini mengarahkan kita bagaimana kita membuat diskusi di dalam hasil penelitian. Simpulan, menulis simpulan yang bagian terakhir, menyajikan secara utuh dan singkat, dan mengikat dalam proposisi ilmiah sebagai temuan. Nah, saya gunakan istilah proposisi karena memang sering di dalam penelitian kualitatif ya. Menulis simpulan melibatkan meringkas naskah, memberikan deskripsi yang sangat singkat tentang temuan. Jadi tidak ada simpulan itu panjang-panjang ya sampai 3 halaman segala macam tuh ya. Nah, untuk referensi, tanggung jawab atas keakuratan kutipan sepenuhnya berada pada penulis. Jadi kutip kalau memang benar dan dapat dikutip. Kutip karya Anda sendiri yang relevan, referensi yang Anda sukai, dan jurnal yang akan Anda kirimkan. Ini yang saya katakan tadi. Pertama, kutip
gaya Anda sendiri yang relevan mana. Itu kan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita punya kapabilitas. Dari sejumlah referensi yang Anda sukai, kutip. Dan jurnal yang akan kita tuju, itu juga harus kita kutip. Kalau di Cakrawala, ya, Cakrawala Pendidikan di UNY, itu kan sudah Scopus. Nah, saya menulis beberapa artikel di sana, itu ada kewajiban minimal mengutip 2 tulisan artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala. Demikian juga yang di UM Malang yang Sinta 2 itu, dia mewajibkan tiga referensi dalam terbitan jurnal yang di jurnal itu untuk bisa kita kutip. Jadi itu harus kita pakai supaya persyaratan jurnal bisa. Pastikan bahwa setiap referensi yang dikutip dalam teks juga ada dalam daftar referensi. Saya beberapa kali mereview artikel, kebetulan juga review di artikel manajemen dan accountability, ada juga manajemen kajian pendidikan teori dan praktis di UM Malang, accountability di UNI Jakarta, UNI Jogja, dan beberapa jurnal di Kalimantan. Ada juga beberapa jurnal internasional yang saya juga menjadi review. Itu kadang-kadang di dalam teks ada, tapi dalam referensi tidak ada. Hindari kutipan dalam abstrak. Hasil yang tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi tidak boleh ada dalam daftar referensi dan seterusnya. Ini yang mahasiswa kita S2, S1, S2 yang pernah saya bimbing atau S3 yang pernah saya bimbing sering lupa itu. Sering lupa, kadang-kadang kutip tapi dalam referensi nggak ada. Nah, itu ada 2 pemahaman, bisa mengutip dari orang lain tidak tahu bukunya, atau dia mengutip yang dari penulis itu tapi juga tidak pernah baca bukunya, dan karena biasanya mengutip dari buku orang yang dikutip lalu dipakai nama aslinya. Ini satu ketidakjujuran namanya. Kalau kita mengutip dari kutipan, ya harus kita lakukan seperti itu. Tapi dalam artikel hindari yang namanya kutip dari kutipan. Itu menandakan bahwa kita tidak baca buku, tapi ngambil punya orang lain saja. Ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan, karena itu tidak perlu saya uraikan. Dan yang terakhir ini ingin saya sampaikan bahwa satu pantun, ya, saya kutip, mohon maaf nih bagi yang sudah menulis, saya kutip, saya pinjam ini. Ini orangnya sedang di mana saya tidak tahu lagi. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Presentasi saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Ikan haruan, ikan pipih, enak-enaknya telur patin. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.